Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini, kita akan melihat bagaimana Partai Banteng sepertinya semakin terdesak dan di ujung tanduk, teman-teman. Karena apa? Nah, ini. Awalnya, Ahok ini kan ingin menjadi pahlawan kesiangan di dalam kasus mega korupsi Pertamina. Tapi nyatanya menurut seorang pakar hukum, Ahok bisa saja menjadi seorang tersangka. Waduh, kasihan banget Ahok ya. Nah, yang anehnya lagi teman-teman, Partai Banteng sendiri yang mendesak kejaksaan untuk segera memeriksa Ahok. Ada apa ini sebenarnya? Dan dari hiruk pikuk itu semua, ternyata ada mahasiswa, ratusan mahasiswa yang demo undang-undang perampasan aset dan mendesak PDIP atau kader-kader PDIP untuk mundur dari jabatannya, teman-teman. Dan walhasil di daerah, ratusan bahkan ribuan kader PDIP memutuskan untuk mundur dan mengembalikan KTA-nya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Oke. Kita nggak percaya dengan PDIP. Apa jaminannya? Bisa nggak PDIP ini bilang kalau misalkan ini disahkan, teman-teman PDIP semuanya mundur dari parlemen. Mundur. Kalau memang membela Bung, memastikan mengawal konstitusi. ya kita Kalau nyawa untuk harganya untuk 5 tahun depan tidak apa-apa, Bung. Ayo, Bung, kawal kami, Bung. Saya nggak mau caper begini. Bung, Gini. izinkan kami mengawal ke sana, Bung. Iya Bang. Ayo, Bung. Ribuan kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA kantor DPC PDIP Kabupaten Subang. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat mendatangi kantor DPC PDIP Kabupaten Subang untuk menyampaikan pengunduran diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota. Kasus korupsi di Pertamina makin panas. Kali ini PDIP mendesak Kejaksaan Agung buat manggil Ahok sebagai saksi. Kok kayak pengen banget cepet-cepet ya? Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah ini murni buat bongkar kasus atau ada dinamika politik di baliknya? Kita masuk lebih dalam ya. Jadi DPP PDIP mendorong Kejaksaan Agung nih buat periksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Nah, kata jubir PDIP, Ahok ini adalah saksi yang tepat karena selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, dia itu sering banget nih kasih masukan ke direksi, tapi nggak pernah digubris. Nah, sekarang kasusnya kebongkar dan Ahok siap kasih semua bukti yang dia punya. Mulai dari rekaman dan notulasi rapat. Kalau teman-teman udah nonton podcast di Narasi dan Liputan 6, teman-teman bisa tahu ya. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, langkah Kejagung buat mengusut kasus ini kan pastinya sejalan dengan upaya bersih-bersih di BUMN kan. Apalagi di sektor energi yang strategis ini nih. Pemerintah juga punya kepentingan buat mastiin gimana tata kelola di Pertamina ini lebih transparan dan nggak ada penyimpangan yang merugikan negara. Apalagi Menteri BUMN juga lagi gencar memperbaiki sistem pengelolaan. Katanya sih, kata Pak Erick Thohir kan gitu ya. Nah, di perusahaan plat merah sendiri sebenarnya ya kita nggak bisa pungkiri banyak banget cabang-cabangnya yang bermasalah satu, yang lain bakal ikut kena. Tapi kalau kita bicara sisi lain, momen ini juga nggak lepas dari dinamika politik pastinya. Setelah kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang jadi tersangka KPK, hubungan PDIP dan pemerintah kan lagi agak renggang nih. Makanya muncul pertanyaan kan, apakah desakan PDIP ini murni buat memberantas korupsi atau ada tujuan politik di baliknya? Yang jelas publik juga pasti nunggu teman-teman. Apakah pemanggilan Ahok ini nanti bakal bener-bener ngebongkar semuanya dan mengungkap satu-satu kasusnya atau justru malah memperjelas konflik politik yang ada? Gimana menurut kalian? Coba deh share pendapat, drop komen ya. Bapak Jaksa Agung, kalau sekali lagi Ahok mengatakan bahwa Ahok mau membongkar mega korupsi yang sekarang ini terjadi, cepat Jaksa Agung tersangkakan Ahok. Karena kalau dia mengatakan sekarang dia mau bongkar, berarti dia punya data. Dia tahu kasus tersebut, dia tahu mega korupsi tersebut. Kenapa tidak dibongkar pada waktu dia 5 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina? Kenapa memenuhi syarat sebagai tersangka? Menurut Undang-Undang PT dan menurut hukum pidana, komisaris yang melalaikan kewajibannya dapat dituntut dan dirugi oleh perusahaan
maupun oleh warga korban dan juga dapat dipidana. Ngerti nggak? Kalau dia mengatakan membongkar berarti dia udah tahu. Atau memang dia tidak tahu apa-apa, hanya mau tebar pesona, mau nebeng populer, karena selama jadi komisaris, dia sibuk bermain golf. Kepada para pendukung Ahok, saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat. Mikir jangan pakai pantat ya, para pendukung Ahok. Lu ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan buzzer. Income saya lebih besar dari gaji 10 orang menteri. Tanya kepada Pak Prabowo, saya tidak pernah tertarik jadi birokrat, oke? Dan saya perhatikan, sekali dia mengatakan mau bongkar, berarti dia tahu. Kalau dia tahu, berarti dia lalai. Kalau dia lalai, perdata pidana adalah sanksinya. Kata Dr. Hotman Paris, coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus. Tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang, saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh, sekarang kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu, Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun nggak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai otak, analisa dulu. Jangan pakai pantakmu kalau mikir. Jadi Ahok nih koar-koar, mukanya sampai merah, pengen penjarakan semua orang, seolah-olah dia pahlawan. Ini pahlawan kesiangan, guys. Ya, karena kenapa? Ya kan? Yang harus diapresiasi itu bukan dia. Yang harus diapresiasi itu satu, ada pemerintahan Prabowo membuka bobrok selama ini, skandal yang sudah kita tahu sama tahu Pertamina itu gimana. Kedua, Dirut dan Komut yang baru. Dirut dan Komut Pertamina yang baru, dia buka semuanya. Gitu loh. Di zaman dia ini dibuka, itu yang harus diapresiasi. Dan Dirut yang baru meminta maaf atas nama korporasi, padahal bukan dia yang berbuat, bukan di zaman dia. Nah, Ahok perbuatan mega korupsi ini di zamannya dia. Nah, tapi selaku komisaris utama dia tidak melakukan pengawasan, ya kan? Kata dia, saya harusnya jadi Dirut, jadi komut. Ini saya terbatas. Baca lagi tuh, ya, di Tempo, di mana-mana Anda sudah menyatakan Anda waktu itu ditawari oleh Pak Jokowi untuk jadi Dirut, tapi Anda nggak mau. Anda mau santai-santai aja. Jadi sehingga akhirnya Anda milih jadi komut, ya kan? Jadi jangan ngeles gitu loh. Ya kan, ini yang terjadi sebenarnya. Nah, ketiga, kalau kekuasaan Anda itu besar sekali melakukan pengawasan, sangat besar sekali di undang-undang perseroan terbatas itu, Anda berhak, ya kan, tamruf. Kalau Anda marah-marah, nah saya yang berikutnya, saya sudah dengar seluruh podcast Anda tidak menjawab, ya, terkait apakah Anda tahu atau Anda tidak tahu tentang masalah
mega korupsi tersebut, ya, tentang masalah RON 90 ke RON 92 ini. Anda nggak menjawab loh di situ. Perhatikan. Artinya dua. Yang pertama, Anda tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, Anda artinya makan gaji buta, tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Yang kedua, Anda bisa jadi Anda tahu, tapi Anda diam. Ya, karena Anda mungkin setelah itu jadi kader partai tertentu, kan gitu. Jadi banyak cara. Kalau Anda bisa juga, Anda bisa lakukan seperti Pak Mahfud MD tuh, ya kan? Dengan segala malam cara dia buka kasus-kasusnya Sambo, ya kan? Kalau di dalam itu dia stuck, dia bisa buka dengan cara yang lain, itu bisa, ya kan? Tapi Anda nggak mau, sekarang Anda ngomongnya kayak gitu. Emang tipikal Anda, tipikal Ahok itu, ya seperti itu, dia itu sangat anti kritik. Jadi ketika mau dikritik dia ngegas duluan. Itu yang terjadi dia pada saat dia menjadi gubernur DKI, ya. Dia marah-marah sama ibu-ibu, ya kan? Ya kan? Sebelum dikritik dia mengkritik duluan, dia ngegas duluan. Jadi Ahok sudah, Anda terima saja bahwa yang terjadi di zaman Anda. Lebih baik, lebih gentle Anda ngomong minta maaf tuh di root yang baru, yang tidak tidak pada zamannya dia menjabat itu, ya kan, zaman sebelum dia aja minta maaf sama korporasi. Anda boleh ngegas sekarang, saya seolah-olah Anda pahlawan gitu loh. Anda itu sekarang itu hampir menjadi tertuduh gitu loh. Sekarang Anda tiba-tiba menjadi pengen nuduh orang. Wah, kacau Anda ini, ya kan? Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kiranya Ahok benar-benar akan menjadi tersangka dalam kasus ini? Ataukah Ahok yang akan menjadi pahlawan kesiangan ataupun pahlawan sesungguhnya yang akan membongkar kasus mega korupsi? Ya, walaupun kemarin kebohongan Ahok sudah ketahuan ya, di mana katanya dia tidak ditawari jadi dirut, dihalang-halangi jadi dirut, tapi nyatanya Pak Jokowi menawarkan dia untuk jadi dirut. Nah, ini kan sebuah kebohongan yang yang sangat memalukan dari seorang Ahok yang dulunya itu terkenal dengan omongannya yang sangat lurus dan tegas. Ya, rupanya setelah bergaul dengan Banteng ya mencela-mencela juga, teman-teman. Mirip-mirip lah sama sekjennya. Nah, selain itu, ini mahasiswa keren banget, teman-teman. Demo perampasan aset dan mendesak kader-kader PDIP untuk mundur. Waduh. Dan ada apa ya? Kenapa PDIP ini mendesak kejaksaan untuk segera memeriksa Ahok? Apakah memang Ahok memegang kartu kasus korupsi Pertamina? Ya, kalau saya pikir lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa ya tidak, teman-teman. Yang memegang kartunya itu ya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang membisik ke Prabowo tentang hal-hal yang terjadi di Pertamina. Karena ya seperti di video saya kemarin, Pak Jokowi ya pernah membentak dirut Pertamina dan pernah langsung menyidak Pertamina, teman-teman. Tapi ya apa daya, Pak Jokowi hanyalah presiden boneka, hanyalah presiden petugas partai yang selalu manut sama ketumnya dan tidak punya power tentunya, teman-teman ya. Makanya yang mengeksekusi sekarang ya semuanya adalah Pak Prabowo. Pak Jokowi fokus membangun, ya mungkin dengan kasus-kasus korupsi yang sulit untuk ditangani beliau, sulit untuk mendapatkan ketegasan beliau karena ya beliau juga disetir, diintervensi dan segala macam. Ya makanya beliau mendukung Pak Prabowo yang tidak punya mungkin cacat masa lalu dari segi terima kasih kepada oligarki, dari segi keuangan, dari segi partai, dari segi jabatan, kedudukan, beliau darah biru loh. Makanya ya Pak Prabowo yang sikat semuanya, teman-teman. Dan inilah dua pemimpin yang sangat luar biasa ya, ditambah Pak SBY. Nah, inilah mungkin akhir dari video ini. Tapi sekali lagi saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, gimana menurut kalian, apakah Ahok akan menjadi tersangka dalam kasus ini ataukah Erick Thohir juga akan terseret? Gimana menurut kalian? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.